mistik. Latar belakang diadakan program ini karena minimnya kesadaran membawa mistik yang menyebabkan penumpukan sampah di kolong meja dan di tong sampah kelas. Tujuan umumnya yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas, serta membuat program yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Apa sih zero waste itu? Zero waste atau gaya hidup bebas sampah merupakan suatu penekanan agar kita menghindari barang-barang atau produk-produk sekali pakai. Zero waste juga mendorong kita agar lebih bijaksana dalam mengonsumsi dan memaksimalkan sumber daya hidup agar barang-barang sekali pakai. Adapun salah satu dampak positif dari zero waste yaitu pengurangan sampah di TPA. Dengan mengurangi produksi sampah, jumlah sampah yang dikirim ke TPA akan lebih sedikit, sehingga dapat mengurangi pemumpukan sampah dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Adapun juga dampak negatif dari zero waste yaitu kesulitannya dalam transisi. Masyarakat mungkin akan dapat kesulitan dalam menghadapi hidup baru dengan zero waste, terutama di area yang belum memiliki fasilitas yang lengkap. Solusi untuk mencegahnya bisa melakukan program seperti edukasi tentang pengolahan sampah dan tentunya mendaur ulang sampah. Diterapkan kebijakan pengurangan mini plastik seperti menyediakan tempat air minum dan wadah makanan yang dapat dipakai ulang, dan dapat menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih dan proyek kreatif seperti mendaur ulang sampah untuk menyadarkan siswa. Zero food waste adalah konsep yang bertujuan untuk mengurangi hingga menghilangkan limbah makanan, baik dari segi produksi, distribusi maupun konsumsi. Dampak dari zero food waste itu apa ya? Program Zero Food Waste memiliki beberapa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Di antaranya dapat mengurangi sampah, menjaga lingkungan, menghemat pengeluaran, dan juga menciptakan budaya cinta lingkungan. Oh gitu. Oh, kalau cara penerapan Zero Food Waste itu gimana sih? Nah, harusnya cara penerapan Zero Food Waste itu terbagi menjadi 3. Ada reduce, ada reuse, dan recycle. Nah, kita bisa membuat daftar perbelanjaan dan membeli barang secukupnya. Yang kedua, kita bisa menyimpan makanan secepatnya agar bahan pangan lebih tahan lama. Dan masih banyak lagi. Macam-macam zero waste terdiri dari sampah organik, yaitu sampah yang dapat terurai secara alami, contohnya sisa makanan dan kulit buah. Terdiri dari sampah anorganik juga, sampah yang sulit terurai, contohnya plastik dan logam. Sampah reusable adalah sampah yang bisa digunakan kembali. Contohnya tempat minum. Sampah daur ulang adalah sampah yang bisa diolah menjadi produk baru, contohnya kaleng. Terakhir adalah sampah yang berbahaya. Sampah yang berbahaya adalah sampah yang memiliki zat berbahaya, contohnya seperti baterai dan obat-obatan. Nah, semua konsep ini berfokus pada pengurangan sampah melalui prinsip 6R, yaitu rating, refuse, reduce, reuse, dan recycle. Lalu sisa-sisa makanan yang terbuang dan menjadi limbah makanan. Ada beberapa materi yang terkait dengan macam-macam upaya zero food waste. Oke, berikut. 1. Perencanaan pembelian yang bijak, seperti membuat daftar kerja dan membeli dengan sesuai kebutuhannya. 2. Penyimpanan yang tepat, menyimpan makanan di suhu yang tepat dapat memperpanjang umur simpanan. Yang ketiga ada yaitu kompos dan daur ulang. Kompos dan daur ulang bisa dibuat melalui bahan seperti kulit, buah, dan sayuran. Bisa diubah untuk pertanian dan perkebunan. Yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan masyarakat melalui sosial media, kampanye, dan seminar. Jangan buang di sini, buangnya ke sampah. Ayo gunakan tumbler untuk mengurangi